Jika ditelusuri dari aspek sejarah keberadaannya, pendidikan PAUD sudah ada jauh sebelum masa penjajahan bangsa Indonesia. Perjalanan panjang pendidikan PAUD di Indonesia ternyata memang tak begitu saja mulus berjalan, melainkan ada pasang surut yang menandai dinamika perjalanannya yang juga tidak terlepas dari kondisi pendidikan PAUD secara internasional. Tahun 1840, Friedrich Wilhelm August Froebel mendirikan kindergarten di kota Blankenburg, Jerman. Berdirinya kindergarten yang dikenal dengan Froebel School berpengaruh terhadap pendidikan PAUD di seluruh dunia. Di Indonesia, dimulai dari tahun 1913 hingga 1915, Ki Hajar Dewantoro sepulang dari pengasingannya di Belanda mendirikan Taman Lare, dikenal dengan Kindertuin. Tahun 1919, Persatuan Wanita Aisyah mendirikan Bustanul Atfal di Yogyakarta. Tujuan dari Bustanul Atfal adalah membentuk karakter nasionalisme di bangsa Indonesia dimulai dari masa anak-anak. Kini, perkembangan pendidikan menyeluruh telah mengalami penyesuaian orientasi dengan penerapan pada model kurikulum yang diberlakukannya. Pendidikan PAUD dikembalikan pada pentahapan fisiologi perkembangan usia. Masa anak-anak yang lebih dikenal dengan masa bermain tak perlu mendapatkan beban yang berlebih untuk menyerap ilmu pendidikan sebagaimana di tingkat atasnya. Masa bermain haruslah menjadi masa bermain, maka konsep STEAM menjadi dasar penerapan kurikulumnya dengan pendekatan model pembelajaran yang menggunakan metode Lospat, yakni menalarkan masa berpikir dengan menggunakan material yang ada di sekelilingnya. Idealisasi dari sebuah konsep yang sudah mulai berjalan ini tampaknya belum surut dari persoalan handicap yang tidak terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 harus mengacaukan segalanya. Pemberlakuan pembatasan jarak harus memaksa dunia pendidikan PAUD terkena imbasnya, sehingga metode bimbingan guru tak lagi sepenuhnya bisa dilakukan karena anak-anak harus kembali belajar bersama keluarganya. Prihatin dengan kondisi tersebut, Himpau di Ranting Kecamatan Wonosari mencoba menggali ide-ide untuk segera menyesuaikan keadaan dengan menggelar rapat kerja untuk menemukan rumusan yang lebih baik agar idealisasi metode pendidikan PAUD setidaknya di Kecamatan Wonosari kembali bisa diselenggarakan dengan seharusnya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh para pemangku penyelenggaraan pendidikan PAUD di Kecamatan Wonosari sebagai berikut. Selamat siang. Momentum terbagus dalam sebuah forum PAUD yang terkoordinir oleh PAUD ya. Ada hal yang mungkin barangkali perlu Ibu sampaikan berkaitan dengan kondisi yang saat ini mungkin bagi anak-anak kurang dapat perhatian karena model distancing yang terjadi. Ibu selaku bunda sekaligus mungkin juga orang tua dari seorang anak, bagaimana kesan Ibu? Pada saat pandemi seperti ini Pak, untuk pendampingan anak-anak usia balita tentunya tidak bisa seperti pada waktu sebelum pandemi. Kalau biasanya total pendampingan pembelajaran didampingi oleh bunda-bunda PAUD di lembaganya masing-masing, tetapi selama pandemi harus melaksanakan BBR, belajar di rumah. Jadi dalam hal ini peran serta orang tua sangat dibutuhkan. Selain nanti ada petunjuk-petunjuk maupun rambu-rambu yang harus disampaikan untuk anak seusia balita dari bunda-bundanya di lembaganya masing-masing, tentunya pendampingan dari orang tua itu sangat dibutuhkan, dan sekaligus orang tua juga di rumah bisa menjadi tauladan kepada anak-anak sehingga nanti moral, agama, karakter anak-anak tidak berubah selama terjadinya pandemi. Jadi anak-anak masih bisa menjadi anak-anak yang hebat kelak di kemudian hari. Amin. Nah, artinya apapun juga kondisi,
yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan, tapi orang tua tetap harus mengambil peran besar. Iya Pak, dalam hal ini terutama untuk usia emas, usia balita, itu sangat dibutuhkan pendampingan orang tua. Bopo Camat, peran seorang ibu tadi disampaikan oleh Bunda yang sekaligus juga pendamping secara pribadi maupun kedinasan di rumah. Apa yang Bapak ingin juga sampaikan kepada ibu-ibu? Ya, kepada ibu-ibu diharapkan selain melaksanakan tugas-tugas rumah tangga yang rutin, karena ini diwajibkan mendampingi anak-anak sekolah, juga harus meningkatkan pengetahuannya sehingga bisa mendampingi anak-anaknya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Gitu. Terima kasih Bopo. Kemudian disampaikan tadi bahwa ibu-ibu secara pribadi memang harus mengambil alih peran dalam keseharian, sementara karena dunia pendidikan formal sedang dalam masalah situasi begitu. Dari dinas Ibu Putri Kartiningsih selaku PNS, apa kebijakan yang diambil dalam rangka menyesuaikan keadaan? Dalam hal ini dari dinas pendidikan, terutama dari Korwil, itu telah mengacu pada atasan dinas pendidikan yang hari ini masih belajar di rumah, tetap belajar di rumah. Namun saya mengucapkan terima kasih pada pendidik yang antusias untuk luring, Pak, sehingga mendatangi dari rumah ke rumah. Yang tetangga dekat disatukan, yang jelas tidak lebih dari 5 sehingga yang terdekat dengan lingkungan jadi satu, boleh 2 atau 3 untuk menghemat penyelenggaraan pendidikan pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi, artinya di dunia formal dengan kebijakan yang mungkin sedikit perlu inisiatif, memang bagaimana gerakan itu tetap tidak membuat masalah pendidikan itu jadi hambatan. Ya, itu. Hari ini saya kira karena niatnya dari pendidik itu sangat-sangat luar biasa, ya, sehingga tidak ada hambatan untuk itu. Walaupun dalam keadaan pandemik itu tetap situasi seperti tidak pandemik, itu tetap protokoler, jaga jarak, pakai masker, itu anak-anak dan pendidik juga lingkungan sekitar tetap diperhatikan protokoler. Kemudian Ibu dari Himpauti, Ketua Himpauti. Ibu Wulandari. Ya. Kebijakan apa yang akan diambil dalam rangka menggodok kegiatan organisasi itu untuk kepentingan kegiatan Himpauti dalam kegiatan PAUD? Akan mengambil program itu sesuai dengan PDIP tadi. Nanti kan kebijakannya kita ke lembaga-lembaga mengagendakan sesuai dengan ADART. Tetap kita memberi motivasi kepada teman-teman pendidik dan untuk tetap menjalankan sesuai dengan program-program di Himpauti. Ya, dan hari ini momentum kayaknya akan ada perubahan, COVID berlalu ya. Mudah-mudahan ini momentum yang baik untuk menggodok program-program kerja itu ke depan menjadi lebih baik. Ya, lebih baik. Terima kasih Bopo, Bunda, Ibu, saudara pemirsa Nang TV yang berbahagia. Barusan kami berada di sebuah rapat kerja Himpauti Kecamatan Wonosari. Dalam kesempatan itu kami mencoba mengorek beberapa informasi dari beliau-beliau yang berkompeten dalam pembinaan Himpauti di Kecamatan Wonosari.